di podcast Ngobrol Santai bareng CPNS Angkatan 5. Hari ini kita mau ngobrol apa sih teman-teman? Aneka. Iya, hari ini kita mau ngobrol nilai aneka, nilai-nilai yang penting banget buat kami para CPNS atau untuk para PNS lainnya. Apa sih aneka itu teman-teman? Dari A dulu ya. Oke. Nah, kita B, sorry. Mohon maaf, belum bisa baca. Etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu 5 nilai dasar yang harus banget kita CPNS atau semua PNS di luar sana kita terapkan dalam kehidupan kerja kita sehari-hari. Nah, biar kalian tahu apa sih, gimana sih implementasinya, ada yang punya akuntabilitas. Silakan Bu Mei. Silakan. Teman-teman pasti udah pada tahu kan akuntabilitas itu apa? Sudah pasti dong. Tanggung jawab. Apa ya? Kasih tahu Bu apa teman-teman. Bahasa gampangnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Sebagai guru nih, banyak orang yang masih mikir kalau udah ngajar, udah ngasih nilai itu mereka sudah bertanggung jawab. Padahal akuntabilitas itu lebih dari itu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dari mana nilai-nilai itu berasal. Jadi nanti kalau misal ada siswa atau orang tua yang rasa tidak terima gitu, dia kok dapat nilai segitu padahal nilai tugasnya misal bagus gitu, atau nilai ulangannya bagus, kita bisa menjawab ada dasarnya ini loh Bu, dasarnya dari sini, ini loh dasarnya dari sini berdasarkan curahan Berdasarkan. benar pengalaman pribadi gitu. Itu sih kalau dari guru akuntabilitas gitu. Ya, intinya kayak tanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan. Benar, terus kayak nyelesain amanah kita misalkan seorang guru bisa tuntas, Iya, nyelesain betul. amanahnya. Benar. Aku nih sekarang ya. Apa sih jadi apa sih? Apa sih Kan aku sama curhat. Iya, mau curhat ya. Sama nih, cuma aku dulu SD. Kalau kita tadi nyakap akuntabilitas, aku ngomongnya ke nasionalisme. Kenapa? Nah, jadi kita tuh yang sebagai guru yang kita hadapi itu bukan dramatik. Jadi kalau bukan diam mau diperlakuin apa, dia bisa berontak, dia punya perasaan. Jadi sebagai guru kita harus ASN ya, kita harus menyampaikan semua yang seperti saling menghargai, menghormati, dengan rasa, humani. Jadi kita nggak membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi mereka merasa dihargai ya. Itu sih kalau kata aku. Mungkin ada yang mau nambahin tentang nasionalisme lagi atau Kalau di sekolah sih bisa banget kayak upacara, iya nggak sih? Ya, betul, San. Enggak. Kayak biar mereka tuh tahu, oh gini ya penghormatan ke bendera, oh gini ya penghormatan ke apa yang dulu pernah berjuang untuk Indonesia kayak gitu kan. Kalau di sekolah nyata banget. yang penting soalnya. disiplinnya tuh. Kalau di Indonesia kalau di upacara ada nggak sih yang bukan guru, jadi kita bisa tahu juga nasionalisme itu apa sih kalau bukan di luar guru. Kalau guru kayaknya ya itu ya pasti ada aja berdoa apalah gitu. Banyak. Aku sih paling kalau aku ya, karena aku bukan guru, jadi kalau di tempat aku mengimplementasikan nasionalismenya itu misalnya seperti amanah dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita gitu. Seperti misalnya aku dalam meliput berita, aku harus amanah dalam mencari sumber berita itu sendiri, dan juga untuk menjaga kepercayaan publik gitu dengan memberikan berita yang objektif gitu, jangan melihat hanya dari satu sisi saja begitu sih. Terutama yang berita lagi hoax itu Iya benar. Itu dapat memecah belah loh itu. Benar. Kalau- Kalau kita nggak punya Iya. nasionalisme yang kuat, Benar. berita yang nggak jelas bisa soal bisa pecah NKRI. Makanya harus objektif gitu. harus bijak ya Bu ya. Ya, Sama tuh. Kita sebagai CPNS sekarang ya akan menjadi PNS. Sebentar lagi ya. Dalam bermedia sosial karena sekarang itu media sosial sangat Mudah diakses, terlalu gampang diakses dan Iya. banyak berita yang simpang siur. ya betul sekali. Ya, selanjutnya selain nilai nasionalisme juga ada nilai etika publik. Teman-teman di sini semua udah pasti tahu ya bahwa kita sebagai ASN itu ada norma yang menentukan, mengatur perilaku kita, tindakan kita untuk mengarahkan kepada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Ya, Contoh implementasinya dalam sehari-hari. Nah. Apa yo? Apa? Apa coba?
Nggak ada. Bulan puasa nih. Nggak bulan puasa nggak jujur berarti ya. Nah, itu nilai dasar yang harus kita pegang dalam kehidupan kita di lingkungan ASN ini. Nah, selain ada jujur, ada juga mungkin di sini etika publik, etika sendiri berarti kesopanan. Nah, bagaimana caranya perilaku kita sopan terhadap, contohnya kalau kita di guru ya Bu ya, tidak hanya kita mengajarkan ke anak-anak untuk sopan terhadap yang lebih tua, tetapi kita juga sebagai guru sopan terhadap pimpinan kita, sopan terhadap rekan kerja, bagaimana dengan tutur kata kita yang baik. Tidak, kalau ngobrol sama teman kan biasanya, hey bro, Halo guys. Nah, kita itu harus mencerminkan kita sebagai ASN yang tidak hanya monoton, tidak hanya jadul gitu ya, tapi milenial yang beretika. Jadi walaupun dunia serba cepat, tapi kesempatannya nggak boleh hilang ya. Iya, betul. Walaupun semuanya banyak bebas. Iya, zaman sekarang kan bebas, cepat. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh sekarang suka kayak ya udah kalau kata orang tua juga lempeng aja. Nah itu nggak boleh ya. Kalau kita tuh CPNS diajarin banget gimana caranya menjaga etika publik dan gimana caranya kita nularin ini ke orang-orang di sekeliling kita. Ya pada intinya sih etika publik itu kita melakukan semuanya tapi sesuai dalam dengan aturannya. Betul. Ada etika publik kan ya apa ya? Komitmen mutu. Betul, komitmen mutu. Apa tuh? Apa tuh? Apa sih komitmen? Jadi sebagai guru, saya kalau komitmen mutu itu, jadi apa yang timbul di hati kita untuk berkomitmen ya dalam menjalankan kewajiban kita itu menerapkan mutu pelayanan pendidikan yang lebih baik. Nah, tahu kan salah satu tugas guru apa? Mendidik, membimbing, mengarahkan, berinovasi. Nah, salah satu tugas guru itu kan merancang pembelajaran. Ya, pasti. Pembelajaran. Nah, sekarang itu kan zamannya serba canggih, serba modern. Nah, guru itu untuk kreatif ya dalam berinovasi untuk menciptakan pembelajaran dengan berkualitas. Sehingga pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien ya. Contohnya sekarang ini masa pandemi ini ya. Wah, apalagi masa pandemi. Iya, kan nggak mungkinnya tetap buka, tetapi anak juga harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran. Kita juga bisa melaksanakan tugas kita. Bagaimana caranya? Bisa dengan teknologi. Kalau tidak bisa melalui aplikasi Netcode ya, berbasis aplikasi. Bisa ruang guru kita manfaatkan digital. atau mungkin kita bisa belajar di rumah belajar yang dari Kemendikbud. Kalau saya sih itu. Nambah ini karena dari yang tadi membahas tentang pandemi. Kalau pandemi kita berhubungan dengan apa? Daring ya. Daring ini sama orang tua dikubur-kuburkan gimana sih daring kapan selesai? Kalau daring nggak edukasi orang tua juga. Kalah gitu kan. Nah, jadi kalau kita sebagai guru nih ya, kita bagaimana sih supaya daring ini berjalan dengan bagus, dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang diharapkan seperti apa? Nah, di sini kita harus menjalin hubungan baik dengan orang tua. Jadi di mana kita harus bersinergi nih, bersinergi satu tujuan. Kita pengennya buat anak tuh seperti apa sih dalam daring ini? Nah, itu kan kalau tidak ada sinergi nih pasti banyak muncul dong masalah-masalah yang seperti kita sering dengar di media, di media sosial, di televisi. Nah, Ini WOG ya Bu ya? iya. Oh, betul. World of Government. Iya, jadi ada yang namanya kalau di dalam government, itu artinya kita memang jadi PNS. nggak bisa berdiri sendiri. Iya, Gimana betul. kerennya kita, gimana bisanya kita berinovasi atau apapun, kita tuh kita tuh nggak bisa. Misal kayak kita nih, aku bisa nih bikin media pembelajaran sekeren mungkin. Lah kalau orang tua yang nggak ngerti sama aja bohong. Kalau orang tua yang nggak ngerti sama aja bohong. Nah, Gitu. Jadi komunikasi harus dijalin sama berbagai pihak yang terkait tentu saja. Untuk mengontrol juga. Betul, itu Gimana? yang disebut call of government ya. Gitu. Jadi iya benar, kalau kontrol mutu intinya gitu ya teman-teman. Jadi memang kita guru kayak apapun dituntut untuk selalu bisa berinovasi, gimana caranya bekerja efektif, efisien biar mutu tuh tetap terjaga. Gitu.
Terakhir. Anti korupsi. Kalau kita mendengar anti korupsi itu Kayak sangat dekat gimana gitu ya. bagaimana kakak? Kak jelaskan Kak, nanti saya kembali Kak. Oke. Saya kan sebagai penata laporan keuangan nih, tentunya nilai anti korupsi itu harus benar-benar saya tanamkan di diri saya. Karena untuk menghasilkan atau mengelola keuangan itu sendiri, nilai-nilai anti korupsi itu sangat penting. Untuk menata itu kita harus juga menggunakan nilai kejujuran, kedisiplinan untuk mengelola juga agar bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Karena untuk mengelola keuangan kita benar-benar harus banget menanamkan di diri kita nih nilai anti korupsi. Uang negara Bu harus kita kelola dengan baik, harus bisa dipertanggungjawabkan benar. Apalagi saya cuma mengelola aja, tapi tentu mengelola juga dengan bertanggung jawab agar bisa saya pertanggungjawabkan kemudian. Gak mungkin kan kita cuma mengelola gitu aja tanpa ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu. Betul, setuju ya. Menambahkan ya. Iya. Nah, saya juga mau cerita nih anti korupsi versi saya ya. Karena saya sebagai auditor, jadi tolong jangan benci saya, nanti jadi target audit. Saya sendiri ya yang jadi target. Jadi lebih akan banyak menemukan temuan atau kesalahan-kesalahan. Memang nyari. Ya, dicari ya. Achievementnya adalah menemukan kesalahan, tapi juga memperbaiki dan mengarahkan. Jadi kita ini bertugas untuk mengamankan uang negara, uang daerah. Kalau bisa dikembalikan ke negara atau ke daerah itu kan bagus ya untuk kedepannya. Jadi uangnya itu tidak sia-sia dari pajak dan segala macam, itu akan kembali ke tempat yang seharusnya. Tapi kita nggak hanya menemukan kesalahan, kita juga harus peduli nilai anti korupsi, yaitu bagaimana mengarahkan supaya kesalahan ini tidak ada lagi atau menuju ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab juga. Karena kita menemukan kesalahan, kita harus membimbing. Iya. Nah, Membantu seperti menemukan itu. solusi ya. Iya, Yang paling penting itu bukan menemukan masalah tanpa solusi. Iya. Ya. Jadi begitu teman-teman untuk anti korupsi. Iya, karena mereka ini uang keuangan ya yang dibantu semua. Kalau aku kan guru nih ya. Kalau Iya. misalnya aku dari guru tuh anti korupsi tuh bisa dimulai dari ini ya, manajemen ASN misalnya ya. Guru tuh kan perlu bikin perangkat pembelajaran lah, banyak banget administrasinya. Nah pada saat bikin perangkat pembelajaran tuh kayak ada alokasi waktu apa. Nah dari waktu juga bisa nih, kita juga nggak boleh ngurang-ngurangin, bener nggak? Kayak misalnya jalannya 40 menit ya 40 menit, 3 jam ya 3 jam misalnya, seperti itu. Jadi anti korupsi itu memang banyak ya, bukan cuma soal uang aja kan, dari waktu, dia betul, atau tugas atau apa, banyak hal yang sebenarnya nggak boleh korupsi dalam bentuk apapun gitu. Apalagi kita ASN sebagai agen perubahan. Ya, betul. Nah, jadi teman-teman ngobrol santai kita tentang ya, jadi memang kita selasa tahun ini memang penting banget, sangat-sangat ditekankan. Ayo kalian ini sebagai agen perubahan. Kenapa sih? Supaya PNS citranya yang mungkin kurang baik sebelumnya menjadi lebih baik, atau yang sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Iya, oke Bekasi. Oke. Kabupaten Bekasi 2 kali tambah baik. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.